Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ganesina Astuti, NIM saya 6224210007. Di sini saya akan mempresentasikan kunjungan dan analis di UMKM Martabak Manis dan Martabak Telur Cahyo. Laporan ini ada beberapa isian, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 simpulan dan saran, bab 4 refleksi pribadi, dan terakhir dokumentasi. Bab 1 pendahuluan, latar belakang kegiatan kunjungan UMKM. Kunjungan ke UMKM penjualan martabak manis dan martabak telur ini dilakukan untuk memahami lebih dalam tentang operasional usaha kecil, strategi yang digunakan, serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan bisnis kuliner di era modern. Martabak manis dan martabak telur merupakan makanan yang populer dan digemari oleh berbagai kalangan masyarakat, sehingga menarik untuk dipelajari bagaimana UMKM ini mampu bertahan dan berkembang. Tujuan kunjungan UMKM. 1. Mengetahui dan mempelajari proses pembuatan martabak manis dan martabak telur secara langsung dari pengelola UMKM. 2. Mengidentifikasi model bisnis yang diterapkan oleh UMKM martabak manis dan martabak telur. 3. Menganalisis strategi pemasaran yang digunakan untuk menarik pelanggan. Nomor 4, memahami pengelolaan keuangan dan operasional UMKM. Yang terakhir, mempelajari inovasi yang dilakukan untuk mempertahankan daya saing. Tujuan pembuatan laporan ini, yang satu, memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Kedua, mendokumentasikan hasil kunjungan dan analis terhadap UMKM martabak manis dan martabak telur. 3. Memberikan gambaran nyata tentang praktek kewirausahaan di lapangan. Yang terakhir, menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan UMKM. Saya berkunjung di Martabak Cahyo pada hari Minggu tanggal 23 November 2025 jam 8. Tempatnya di Martabak Cahyo, Dusun Gebyok, RT 18 RW 3, Juwangi, Boyolali. Pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam kunjungan ini meliputi 1. Wawancara, melakukan wawancara langsung dengan pemilik atau pengelola UMKM untuk mendapatkan informasi mendalam tentang bisnis mereka. 2. Observasi, mengamati secara langsung proses pelayanan serta interaksi dengan pelanggan. 3. Dokumentasi, mengambil foto, berbagai bukti visual, serta mencatat informasi penting selama kunjungan. Bab 2 pembahasan. Jenis usaha. Usaha kuliner, spesialis martabak manis dan martabak telur. Yang menjadi keunikan dari martabak telur yang dijual di Martabak Cahyo adalah menggunakan telur bebek saja sebagai isian utama, membuat struktur isi lebih kenyal dan gampang pengembang saat digoreng. Berbeda dari martabak telur biasa yang menggunakan telur ayam yang cenderung lebih lunak. Nama usahanya adalah Martabak Cahyo. Sejarah dan latar belakang usaha. Usaha martabak ini didirikan pada tahun 2015, terinspirasi dari pengalaman dan semangat orang tua yang telah lama berkecimpung dalam dunia perdagangan. Motivasi utama pendiri usaha berasal dari keinginan untuk meneruskan dan mengembangkan nilai kerja serta jiwa wirausaha yang diwariskan oleh keluarga, khususnya dalam menciptakan produk makanan yang digemari oleh masyarakat. Alasan atau faktor pendorong pendirinya usaha. Pendiri usaha martabak ini didorong oleh beberapa faktor kunci. Yang pertama, adanya motivasi dari orang tua pemilik yang telah memiliki pengalaman di dunia F&B. Kedua, pemilik melihat potensi pasar masyarakat yang sangat positif dengan peminat yang terus meningkat di masyarakat. Selain itu, adanya bakat yang dimiliki pemilik di bidang pemasaran juga menjadi dasar penting untuk mengembangkan produk martabak yang berkualitas dan memiliki ciri khas sendiri.
Strategi pemasaran. Hmm. Martabak Cahaya menjalankan strategi pemasaran dengan menggabungkan promosi langsung dan tidak langsung sesuai untuk skala UMKM di desa mudah dijalankan dan tidak membutuhkan biaya tinggi. Promosi langsung dilakukan melalui penjualan di lokasi strategis seperti di tepi jalan dan di area permukiman, di mana gerobak berfungsi sebagai media promosi yang mudah terlihat oleh calon pembeli. Selain itu, pemilik memasang spanduk yang menampilkan nama usaha, daftar menu, dan harga untuk menarik perhatian konsumen yang melintas. Pelayanan yang ramah dan komunikasi langsung dengan pelanggan menjadi bentuk penjualan profesional yang membantu membangun hubungan baik dan mempertahankan pelanggan. Di sisi lain, promosi tidak langsung dilakukan secara sederhana melalui telepon genggam untuk menerima pesanan dan berbagai informasi, serta sangat bergantung pada promosi mulut ke mulut melalui rekomendasi pelanggan yang puas kepada teman dan kerabat. Dengan kombinasi cara-cara tersebut, usaha tetap efektif dalam menarik dan mempertahankan konsumen tanpa bergantung pada aplikasi pesan, media sosial, dan program promosi yang lebih rumit. Inovasi dalam usaha. UMKM Martabak Cahaya mengembangkan variasi rasa martabak dengan menggunakan beberapa adonan dasar seperti original, pandan, red velvet, dan black forest. Untuk topping produk menyediakan berbagai pilihan populer seperti kacang tanah, keju, coklat. Yang paling banyak diminati yaitu ketan hitam. Variasi rasa dan topping ini dirancang untuk memberikan pilihan menarik kepada konsumen serta memperkuat daya tarik produk di pasaran. Pendekatan inovasi ini membantu Martabak Cahaya membedakan diri dari pesaing dan memenuhi selera pelanggan yang beragam. Keuangan dan pengelolaan. UMKM Cahyo tidak ada pembukuan atau pencatatan rumit. Cukup memastikan bahwa setiap hari ada cukup uang untuk membeli bahan baku keesokan pagi. Pengusaha hanya fokus pada pengelolaan uang kas harian secara langsung untuk memenuhi kebutuhan pembelian bahan baku dan operasional usaha sehari-hari. Prinsipnya adalah mengutamakan ketersediaan modal kecil yang cukup untuk produksi harian tanpa harus membuka buku catatan formal. Prospek pengembangan. Pengusaha menjelaskan bahwa untuk saat ini belum memiliki rencana atau pemikiran terkait pengembangan usaha ke depan, baik rencana untuk membuka cabang baru maupun menambahkan variasi produk belum dapat direalisasikan karena adanya keterbatasan modal dan sumber daya. Oleh karena itu, pengusaha memiliki untuk mengikuti alur usaha yang ada sambil menyesuaikan diri dengan kondisi pasar yang berjalan saat ini. Bab 3, simpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil kunjungan UMKM, Martabak Cahaya menunjukkan bahwa usaha ini memiliki potensi yang baik dengan mendukung modal awal dari pengalaman keluarga dan keahlian pemilik dalam bidang kuliner. Strategi pemasaran yang sederhana namun efektif serta inovatif. Produk yang beragam menjadi kekuatan utama usaha ini. Namun, pengelolaan keuangan yang masih dilakukan secara informal menjadi area yang perlu diperbaiki agar pengusaha dapat mengontrol arus kas dan keuntungan secara lebih struktur. Untuk mengembangkan usaha, diperlukan langkah-langkah strategi seperti pencatatan keuangan sederhana, pembangunan identitas merek melalui logo atau kemasan khas, serta mengembangkan produk baru untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Penting juga bagi pengusaha untuk menyusun rencana pengembangan secara bertahap sesuai dengan kemampuan modal dan sumber daya, sehingga pertumbuhan usaha dapat menjalankan sehingga pertumbuhan usaha dapat berjalan berkelanjutan dan tidak keberatan. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan Martabak Cahaya dapat meningkatkan produktif dan daya saing dalam pasar kuliner lokal. Bab 4, refleksi pribadi. Selama kunjungan ke Martabak Cahyo, saya belajar banyak tentang usaha kecil di desa. Yang paling jelas adalah pentingnya promosi mulut ke mulut dan hubungan baik dengan pelanggan.
Banyak pelanggan datang karena direkomendasikan. Saya juga terinspirasi melihat semangat pemilik yang bekerja keras meskipun sumber daya terbatas. Dari sini, saya menyadari bahwa sukses usaha kecil tidak selalu butuh modal besar atau teknologi canggih. Yang lebih penting adalah memahami pasar lokal, produk berkualitas, dan kerja keras. Pengalaman ini bermanfaat untuk menambah wawasan saya tentang kewirausahaan di lapangan. Dokumentasi ini ada beberapa foto saat saya mengunjungi Martabak Cahyo. Di sini terlihat ada beberapa gambar menu Martabak Cahyo dari martabak telur dan martabak manis dan juga menerima pesanan. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.